Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita yang mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini senantiasa menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang salih yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalani, mengamalkan dan mendakwahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini insyaallah akan kita kaji satu pembahasan baru yang masih berkenaan dengan lembaga pembiayaan syariah, yang mana jika kemarin mungkin sedikit sudah kita singgung tentang pendiriannya, kemudian hari ini insyaallah akan kita juga sampaikan tentang struktur pengawasan lembaga pembiayaan syariah. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita fahami dalam perjalanan lembaga pembiayaan syariah tentu menjadi hal yang urgent, menjadi hal yang penting akan pemahaman baik struktur yang ada di dalam lembaganya maupun juga akan nasabahnya. Dan ketika struktural daripada lembaga pembiayaan syariah berjalan baik, nasabah pun juga berjalan dengan baik, insya Allah juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka di sini diperlukan adanya pengawasan baik secara strukturalnya, termasuk nanti dalam beberapa hal yang menurut kita harus kita waspadai agar lembaga pembiayaan syariah itu berjalan sebagaimana semestinya. Yang pertama, dalam struktur pengawasan lembaga pembiayaan syariah harus difahami bahwasanya pengawasan lembaga pembiayaan syariah harus diawali yang pertama dengan pengendalian intern. Dalam pengendalian intern ini ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama berkaitan dengan division of duty. Jadi adanya pemisahan antara fungsi-fungsi administratif dan operasional fungsi penyimpanan. Jadi memang dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah memang harus dipisahkan Jadi ini administratifnya bagaimana, kemudian fungsinya apa, termasuk juga operasionalnya, ruang lingkupnya. Apakah ini masuknya ke program kerjasama, apakah ini sifatnya fundraising, atau ini sifatnya sosial. Memang dalam lembaga pembiayaan syariah harus dipisahkan. Karena ketika kemudian tidak ada pengawasan di sana, tidak ada pemisahan di sana, maka ini akan menjadi hal yang rumit, hal yang menjadikan keuangan yang ada dalam lembaga pembiayaan syariah itu sulit untuk dideteksi. Apakah betul sesuai berjalan dengan fungsinya atau tidak. Makanya adanya pemisahan ini sangat penting untuk keberadaan baik administratifnya termasuk juga operasional fungsinya. Jadi harus dipisah. Yang kedua, dual control. Pengendalian intern juga diperlukan adanya pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya. Kemudian untuk menetapkan. Jadi artinya memang ketika sebuah sistem sudah berjalan oleh tim teknis yang berada di lapangan, maka harus adanya pengendalian, pengawasan yang dilakukan oleh petugas sebelumnya.
ya. Jadi memang harus ada sinkronisasi nih ya. Kemudian yang ketiga, dalam pengendalian intern juga termasuk di dalamnya joint atau dual uh, custody. Jadi suatu sistem pengamanan, penyimpanan folder jaminan pembiayaan dengan menggunakan dua kunci pengaman dan formulir checklist. Ya, ini juga. Jadi ketika semuanya sudah berjalan baik, ada checklistnya, ya, bahkan nanti ada formulir checklistnya, itu dalam rangka untuk pengecekan ya. Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan pengendalian intern, termasuk diantaranya adalah number control. Jadi adanya pengawasan intern dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran dokumen-dokumen pada kegiatan pembiayaan dengan tujuan memudahkan pengecekan dan menghilangkan peluang tindakan manipulasi. Lah, ini penting rekan-rekan sekalian. Jadi dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah, memang ini yang paling menjadi penentu juga. Jadi adanya penomoran dokumen, ini masuknya debit atau kredit, ya. Ini masuknya bagi hasil atau apa, ini memang harus ada penomoran sehingga ketika setiap ada transaksi, ya, baik itu yang berupa akad apapun itu, akan terdeteksi ini akadnya untuk apa, keluar ini untuk apa, itu terdeteksi semuanya, dan itu by nomor ya. Karena kalau tidak demikian dikhawatirkan adanya manipulasi fungsi atau bahkan mungkin terkait dengan pembiayaan terkadang ada yang diselewengkan. Ini yang dibahayakan gitu. Makanya masalah penomoran dokumen ini sangat penting. Setiap kegiatan ada penomoran dokumennya. Ini sangat penting agar semuanya terdeteksi, bahkan ya untuk menghilangkan adanya peluang manipulasi data. Kemudian yang berikutnya dalam pengendalian intern juga termasuk penting adalah independency balancing, yaitu sistem akuntansi akan menghasilkan keseimbangan otomatis antara saldo suatu rekening dengan rekening lain selama pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan benar. Jadi memang adanya sistem akuntansi yang independen ya, seimbang ya. Maka tentu ya ketika seorang manajer, seorang direksi akan melihat ya, catatan keluar masuk saldo ya. Bahkan termasuk kita melihat laporan tentang transaksi-transaksi dengan nasabah pun bisa, dan itu lengkap. Dan ini termasuk bagian yang terpenting di antara pengendalian intern. Ini anak sekalian. Kemudian yang kedua, dalam struktur pengawasan lembaga pembiayaan syariah yang tidak kalah penting yang kedua adalah pejabat yang berwenang memberikan pembiayaan. Lah, ini perlu juga adanya pengawasan, ya. Maka dalam struktur, ya, lembaga pembiayaan syariah harus betul-betul diketahui siapa direksinya, siapa general manajernya, ya, kemudian siapa senior vice presidennya, ya, bahkan nanti sampai brand manajernya, ya kan, sampai bahkan nanti recovery officernya itu wajib tahu. Dan lembaga pembiayaan syariah yang baik itu adalah dengan struktur yang lengkap. Jadi tidak cukup hanya direksi, kemudian manajer, kemudian langsung ke tim teknis yang di lapangan, ya. Itu tentu ya sederhana gitu ya. Maka yang paling baik adalah ketika dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah itu memiliki pejabat ya yang berwenang memberikan pembiayaan secara lengkap ya. Bahkan sebagai contoh kita melihat ya, ketika sebuah lembaga pembiayaan itu bagus ya, itu mereka punya standarisasi dalam pengeluaran anggaran. Termasuk ketika adanya transaksi, lebih-lebih transaksi itu dalam jumlah angka yang besar. Misalkan di atas 10 juta, di atas 50 juta, itu bahkan terkadang ada yang mempersyaratkan adanya kafalah ya, adanya jaminan, kemudian adanya muwafaqah, kesepakatan ya, bahkan itu diketahui langsung oleh seorang direksi sebuah lembaga pembiayaan syariah. Dan ini yang dianjurkan.
Karena tentu ya inilah yang membedakan juga ya lembaga pembimbing syariah dengan mungkin lembaga yang lainnya. Transparansi dalam hal ini tentu controlling seorang direksi pun juga sangat dibutuhkan, bahkan sampai ketika adanya akad dalam suatu transaksi. Maka sekali lagi peran direksi sampai ke bawah itu ya, recovery officer-nya pun juga harus ya punya wewenang dan tupoksi yang jelas dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah. Maka ketika semuanya berjalan sesuai dengan tupoksinya, maka insya Allah ya akad-akad pun juga dalam pengawasan yang baik gitu. Maka insya Allah juga transaksinya juga baik, hasilnya pun juga akan baik insya Allah. Kalau seandainya pejabat ya atau mungkin struktural yang ada di lembaga syariah itu punya wewenang dalam memberikan pembiayaan dalam tanda kutip berjalan sebagaimana tupoksinya. Kemudian ya, dari pengamatan kami anak sekalian, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan itu bermasalah. Karena memang tujuan daripada adanya pengawasan itu adanya deteksi ya. Warning sign ya. Jadi adanya deteksi tentang masalah yang ada dalam pembiayaan itu sendiri. Maka biasanya ya dalam beberapa hal yang kami dapati itu kurang lebih ada 10 sampai 11 ya penyebab ya terjadinya pembiayaan itu bermasalah. Yang pertama misalkan ada self dealing ya. Yang mana ini terjadi karena adanya interest ya, tertentu dari pejabat pemberi pembiayaan terhadap permohonan yang diajukan nasabah. Jadi terkadang ini ya, ini unpredictable ya. Maka ketika kemudian sebuah lembaga pembiayaan ada direksinya, tentu ya self dealing ini bisa diminimalisir ya. Artinya ada deal-deal khusus ya antara teller dengan nasabah di luar jangkauan kantor atau mungkin yang lainnya. Ini tentu akan lebih diminimalisir ya ketika sebuah struktural itu berjalan dengan baik gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah anxiety for income. Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama. Sehingga ambisi atau nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba melalui penerimaan dari pembiayaan sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian pembiayaan. Lah, ini biasanya ya dalam beberapa hal itu memang ada semacam sales ya, sales of program ya, yang menawarkan adanya beberapa akad ya. Lah yang kemudian terkadang menjadi masalah itu adanya fee tambahan, adanya bonus untuk mereka yang mungkin bisa menggait nasabah gitu. Ya. Bahkan ada unsur labanya di sana. Misalkan kamu bisa mencari nasabah akad murabahah, misalkan setahun target 20 orang misalkan. Nanti dapat bonusnya sekian loh. Itu yang terkadang menjadikan tidak sehat ya. Karena kan pembiayaan itu awalnya dari sebuah kebutuhan, bukan sesuatu yang ditawarkan. Maka kalau berangkatnya dari sesuatu yang ditawarkan, terkadang ya antara satu teller salesnya itu bermain mata ya, misalkan mau menjanjikan bonus inilah bonus itulah, yang kemudian terkadang menjadi persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga termasuk menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah compromise of principle. Jadi pelanggaran prinsip-prinsip pembiayaan oleh pimpinan dengan menyetujui pemberian pembiayaan yang mengandung risiko potensial. Sebagai contoh misalkan dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah, ini terutama yang sifatnya kecil ya atau ranahnya menengah ya, mikro misalkan. Ada BMT atau yang lainnya. Maka ketika misalkan ya seorang pimpinan atau direksi sebuah lembaga pembiayaan syariah ketika dia menyetujui tambahan modal dari orang yang mungkin memberi modal besar tapi mungkin terkadang ya tanpa memperhatikan risiko ya, entah dia tidak peduli ini modalnya dari pabrik apa
dari pemodalnya ini usahanya apa. Kadang orang nggak peduli, yang penting dia dapat duit lah, ini yang repot gitu ya. Karena ya dalam prinsip lembaga pembiayaan syariah tentu masalah permodalan ini sangat menentukan daripada akadnya nanti gitu. Karena nggak mungkin ya sebuah lembaga syariah dia bekerja sama dengan misalkan ya sebuah pabrik atau sebuah perusahaan yang mungkin memproduksi barang yang haram, tentu tidak mungkin ini. Maka ini harus menjadi prinsip, ketika itu berlabel syariah atau sesuai dengan syariah, ya harus sesuai dengan syariah, jangan bermain-main dengan sesuatu yang haram atau yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, adanya incomplete information. Terbatasnya informasi termasuk menjadi salah satu penyebab kesalahan dalam kebijakan pemberian pembiayaan. Nah, ini termasuk ya biasanya ketika ada orang yang hendak mengajukan pembiayaan, ini terkadang sampai dicek ya. Ini yang mengajukan nasabahnya ini bagaimana catatan hutangnya, ada nggak hutang di bank ini, di bank itu, ya kan? Nah, ini memang ketika ada terbatasnya informasi ya, kemudian jebol misalkan ya nasabahnya sebetulnya punya hutang di bank ini, bank itu, bahkan di BI pun berapa itu kalau sampai itu nanti jebol, nah maka kan menjadikan pembiayaan itu akan bermasalah pasti ya. Apalagi model-model seorang pengusaha yang modelnya tutup lubang gali lubang gitu ya, pinjam bank sana ya kan, pinjam bank sini, kemudian pas nanti jatuh tempo di bank sini di pending dulu, dibayarkan bank sana diambil, tutup lagi sini. Kok udah ketahuan, oh ini nggak beres keuangannya, pindah lagi ke bank lain lah. Ini kan tentu ya akan menjadikan pembiayaan itu bermasalah nantinya. Maka jika lembaga pembiayaan syariah ingin berjalan dengan baik, struktur pengawasan harus dijalankan, termasuk mendeteksi adanya ketidaklengkapan informasi yang didapatkan, utamanya berkaitan dengan nasabah. Kemudian yang kelima, termasuk menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah failure to obtain or enforce liquidation agreement, yaitu sikap yang ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kebijakan atau kewajiban yang telah diperjanjikan meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya. Jadi misalkan ya, ketika sebuah akad sudah disepakati, maka sebagaimana seharusnya itu antara orang yang memberikan wewenang dengan orang yang mendapatkan wewenang itu harus komitmen dengan apa yang ditulis dalam perjanjian. Termasuk biasanya yang menjadi masalah kalau dalam akad-akad syariah itu terkait dengan bagi hasil atau ketika adanya risk ya. Ketika adanya risiko yang harus tanggung dua belah pihak ketika usahanya itu bangkrut atau pailit gitu. Ya, maka ini termasuk hal yang harus diambil sikapnya dan tidak boleh ragu-ragu di sini ya. Kemudian yang keenam, adanya komplasensi ya. Jadi sikap memudahkan atau ceroboh terhadap suatu masalah dalam proses pembiayaan akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Nah, ini tentu ya, ini juga berkaitan dengan akad sebetulnya ya. Ketika akad, orang yang sebagai direksi ceroboh tidak melihat ya adanya disinformation akan nasabah ya, ini sebetulnya punya hutang banyak di bank itu tapi dibiarkan saja karena mungkin masih family ya kan. Nah, makanya yang seperti ini akan menjadi masalah karena kecerobohannya. Kemudian yang ketujuh ada lack of supervising, yaitu kurang pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian pembiayaan. Jadi memang yang paling berat itu ya, yang paling berat ketika transaksi dalam pembiayaan syariah itu terjadi adalah lack of supervisingnya ya. Jadi pendampingan, pengawasan orang-orang yang terlibat dalam ya, transaksi-transaksi ini yang paling berat. Bahkan tidak jarang kita mendengar dari lembaga pensyariah yang kemudian ya awalnya baik gitu kan, ada kerjasama dengan akad murabahah, dengan akad mungkin mudharabah atau musyarakah, tapi giliran ya tiba-tiba pandemi ya kan kayak kemarin tidak bisa mengangsur atau mungkin tidak bisa memberikan bagi hasil yang merata sebagaimana biasanya,
Ini terkadang menjadikan nasabah yang bermasalah tadi dia mungkin menghilangkan jejaknya gitu ya. Menghilangkan jejaknya dengan mungkin pindah rumah lah, yang pindah tempat tinggal lah, itu terkadang sampai seperti itu ya. Maka di sini sekali lagi adanya lack of supervising ya, pengawasan yang efektif dan berkesinambungan ini akan memperkecil adanya peluang penyelewengan anggaran, termasuk juga tadi adalah penyelewengan akad dari kesepakatan yang ada ketika awal akad. Kemudian yang kedelapan, termasuk penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah technical incompetency, yaitu tidak memiliki kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan pembiayaan dari aspek keuangan maupun aspek yang lain. Lah ini juga yang saya kira menjadi problem ya di lembaga pembiayaan syariah, termasuk bahkan bank syariah. Banyak hari ini beberapa praktisi yang terjun di lembaga pembiayaan syariah, yang terjun di bank-bank syariah, itu mereka tidak memahami teknis ya, akad yang di lapangan bagaimana, akad ini sudah sesuai dengan syariah atau belum. Itu banyak yang mereka itu hanya formalitas saja dan tidak tahu. Dan ini yang bahaya. Apalagi seorang direksi kok sampai tidak tahu akadnya ini bagaimana ya, ini bagaimana ya, ketika ada masalah seperti ini bagaimana solusinya lah, maka ini tentu ya dikhawatirkan lembaga pembiayaannya akan bermasalah. Kemudian yang kesembilan, termasuk yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah poor selection of risk. Jadi risiko yang perlu dipahami oleh pejabat pembiayaan. Jadi tentu rekan-rekan sekalian, ketika kita mau melakukan sebuah transaksi dalam suatu akad lembaga pembiayaan syariah, maka tentu ya ketika kita niatnya bisnis itu ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi, bahkan bisa bangkrut ya. Dan ini harus betul-betul dipahami oleh seorang pimpinan direksi dari lembaga pembiayaan syariah maupun pengurus struktural yang ada di dalamnya ya. Karena ketika dia nggak memahami, misalkan contoh ya masa pandemi bagaimana, tentu banyak perusahaan yang kolab ya kan, maka bagaimana solusinya, lah ini harus betul-betul dipahami ya, biar risiko dalam berbisnis ataupun dalam usaha itu bisa diminimalisir seminim mungkin gitu ya. Kemudian yang ke-10, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah overlending, yaitu pemberian pembiayaan yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan pembiayaan oleh nasabah. Jadi ini yang terkadang ya, yang terkadang peran seorang direksi, peran seorang manajer dalam lembaga pembiayaan syariah itu diperlukan. Banyak kasus ya, lembaga pembiayaan syariah itu kolab atau mungkin bangkrut itu karena tadi ya, melihat mungkin nasabahnya ini tampangnya kaya ya kan, juga jaminannya tanah ini kemudian bisa turun ya, anggaran untuk pembiayaannya itu besar ya, bahkan besarnya melampaui batas kemampuan pelunasannya, maka yang terkadang menimbulkan masalah. Maka yang paling penting, yang paling pas adalah bagi seorang direksi, bagi seorang manajer dalam lembaga pembiayaan syariah adalah termasuk adanya controlling nasabah dan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan nasabah. Ini juga penting difahami. Jangan sampai kita mampu memberikan besar tapi ternyata nasabah nggak mampu. Lah ini kan jadi masalah nantinya gitu kan. Kemudian berikutnya yang ke-11 adalah yang termasuk menjadi penyebab terjadinya pembiayaan itu bermasalah adalah competition, yaitu persaingan yang kurang sehat dalam memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian pembiayaan yang tidak sehat. Nah ini ya, kalau mungkin di bank-bank konvensional, di lembaga pembiayaan konvensional itu mereka lebih jahat ya, artinya biasanya mereka bermain di ranah riba ya, bunganya berapa persen ya. Kemudian kalau bank syariah ada bagiannya berapa persen. Lah ini ya yang terkadang ya adanya kompetisi, persaingan ya dalam memperebutkan nasabah ini yang terkadang menjadi problem juga terjadinya pembiayaan itu bermasalah.
Maka rekan-rekan sekalian, adanya kompetisi itu bagus ya, tapi tanda kutip ya. Misalkan itu berkaitan dengan besi ataupun dengan bisnis yang lainnya, maka harus betul-betul dipastikan gitu ya. Misalkan contoh tadi produk besi gitu ya, atau mungkin produk yang lainnya. Maka dalam hal ini, misalkan orang mau berbisnis dengan besi, kualitasnya bagaimana ya kan, kemudian nantinya model pembiayaannya bagaimana ya, sampai nanti batas tempo pelunasannya bagaimana. Ini betul-betul harus difahami gitu, dan itu harus sesuai dengan syar'i. Makanya baik antum nanti misalkan jadi seorang struktur ya dalam lembaga pembiayaan syariah, baik itu bisnisnya besi maupun mungkin kendaraan ya, motor, mobil dan lain sebagainya. Nah, ini maka jika ingin menawarkan sebuah pembiayaan ya, maka harus dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat. Bahkan jika ada persaingan pun juga disampaikan dengan cara yang sehat dan yang baik. Karena memang tentu ya, kita membawa nama syariah. Tentu jangan sampai ketika kita berada di suatu lembaga pembiayaan syariah, kita mencari nasabah, memperebutkan nasabah, tapi dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bank-bank konvensional itu terkadang mereka bermain di ranah besar kecilnya bonus ya kan, besar kecilnya bunga yang diberikan. Nah, ini terkadang menjadi persaingan di antara mereka yang terkadang ya menjadikan antara satu lembaga pembiayaan dengan lembaga yang lain itu saling berseteru gitu ya, rebutan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan pembiayaan itu masalah. Jadi kurang lebih ada 11 problem ya yang menjadi masalah dalam pembiayaan syariah. Maka di sini tadi saya sampaikan ya kan, adanya warning sign ya, atau mungkin antisipasi ya, tanda-tanda rambu-rambunya ya. Maka ini harus betul difahami ya, dari mungkin sinyal dari financial statementnya ya kan, kemudian sinyal dari nasabahnya dalam sikap bisnisnya bagaimana, kemudian sinyal dari sikap nasabahnya sendiri bagaimana ya, individualnya, relationshipnya bagaimana ya, bahkan termasuk nanti juga termasuk yang diwaspadai agar tidak terjadi adanya permasalahan dalam pembiayaan itu adalah sinyal dari ekonomi makro ya. Contoh nih, siklus perubahan bisnis dalam segala bentuk, bahkan termasuk ya antara pandemi dan sebelum pandemi ini kan berbeda sekali ya gitu. Maka seorang struktur ya, direksi, manajer dan yang lainnya yang terlibat dalam lembaga pembiayaan syariah, maka harus memahami sinyal-sinyal atau beberapa tanda untuk mendeteksi awal adanya masalah dalam lembaga pembiayaan syariah. Dan inilah dia ya. Maka yang ketiga, rekan-rekan sekalian, juga termasuk harus kita waspadai dalam pengawasan lembaga pembiayaan syariah ini adalah pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak terkait. Perlu diketahui, apakah ada pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak yang ada hubungan persaudaraan dengan direksi, komisaris, atau pejabat. Nah, terkadang ini kok masih familinya direksi, wow itu mudah kadang. Oh ini masih saudaranya komisaris, kadang mudah. Oh ini masih saudaranya pejabat itu, oh kadang mudah. Bahkan yang terkadang menjadi persyaratan dalam suatu akad pun tidak dipenuhi, tidak apa-apa, wong itu anaknya pejabat, nah, kadang gitu lah. Maka ini yang sebetulnya ya yang akan menjadi masalah belakangnya gitu. Maka diteliti ya, apakah jumlah pembiayaan tidak melebihi yang dibutuhkan, itu penting juga, termasuk sebagaimana ketentuan dalam prinsip-prinsip untuk kehati-hatian. Yang ini yang terkadang terjadi di lembaga-lembaga pembiayaan syariah kita. Jadi kalau yang minjam masih saudaranya direksi, masih keluarganya, masih koleganya, yang terkadang mudah, tapi giliran orang lain yang bukan siapa-siapa terkadang dipersulit. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang satu hal yang harus kita ingatkan adalah
Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah ya atau kecelakaanlah yang besar bagi orang yang curang. Maka rekan-rekan sekalian, kita sudah memahami ya struktur pengawasan ya dalam lembaga pembimbing syariah ya, tentu dengan harapan ketika antum memahami betul termasuk nanti peran-peran ya pejabat-pejabat yang berwenang, bahkan Anda bisa memahami, menganalisa sampai kepada problem-problem yang biasa terjadi di lembaga pembimbing syariah, maka ini setidaknya akan memberikan kita sikap hati-hati. Makanya perlu adanya warning system ya dalam sebuah lembaga pembimbing syariah, agar lembaga pembimbing syariah itu berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya, jauh dari kata zalim, jauh dari kata gharar ya, ataupun mungkin termasuk adanya praktek-praktek KKN tadi ya. Praktek-praktek KKN atau mungkin hubungan kekeluargaan dan sebagainya itu diminimalisir, dan tentu ini demi berjalan dan lancarnya sebuah lembaga pembiayaan syariah. Wallahu bisawab. Rekan sekalian, itulah yang Ustaz sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.